Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin menjelaskan mengenai perkembangan sosial peserta didik dan problematikanya. Nama-nama dari kelompok B, yang pertama itu ada saya sendiri sebagai Hairunisa Eka Putri, dan teman saya. Yang pertama itu ada Rizky Aldi Febrian, yang kedua ada Nur Isma Lailiyah, dan yang terakhir ada Vena Febiola. Saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu perkembangan sosial. Jadi, perkembangan sosial ini menurut seorang ahli yaitu Hurlock, perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial dengan perilaku yang dapat diterima secara sosial, memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kelompok sosial, dan memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Lalu yang kedua ada ahli yang menjelaskan mengenai perkembangan sosial, yaitu Ahmad Susanto, yaitu kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Jadi, perkembangan sosial itu sebuah perkembangan di mana seorang manusia itu sosialnya itu berkembang. Misalnya seperti ini. Ada seorang bayi yang baru lahir, sosialnya itu hanya golongan kecilnya saja seperti ibunya, bapaknya, kakek dan neneknya, atau om dan tantenya. Nah, saat anak itu berusia balita, yaitu 3-5 tahun, itu mulai mengenal teman sebayanya seperti di TK atau teman-teman lingkungan rumahnya. Nah, saat anak itu berusia 7 tahun sampai 12 tahun, di mana seorang anak sudah SD atau sekolah dasar, nah itu sudah mengenal guru-gurunya itu lebih luas, teman-temannya lebih luas, karena banyak dari kabupaten atau kecamatan yang lain yang sekolah di situ. Lalu saat anak itu memasuki SMP atau sekolah menengah, nah itu sudah mulai mengenal sosial yang seperti organisasi pramuka atau OSIS. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial pembangkangan. Reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua, lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Sikap orang tua memahami sebagai proses perkembangan anak dari sikap dependen menuju ke arah independen. Agresi, perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata, merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sikap orang tua mereduksi, mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Tidak menghukum anak berselisih, bertengkar terjadi jika anak terjadi tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Lalu yang ketiga adalah menggoda, merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemooh, yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya, persaingan rivali, keinginan untuk melebihi orang lain, dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 6 tahun, yaitu persaingan prestis pada usia 6 tahun, semangat bersaing ini akan semakin baik. Kerjasama, cooperation, sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Yang kedua ialah pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah
Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang ketiga adalah kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang keempat ialah status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, masuk menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Yang terakhir ialah kepastian mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tepat menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Teori perkembangan psikososial ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan, menurut Erik Erikson. Yang pertama ialah trust versus mistrust, dari lahir sampai 1 tahun. Yang kedua ialah autonomy versus shame, dari usia 2 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga ialah initiative versus guilt, dari usia 4 tahun sampai 5 tahun. Yang keempat ialah industry versus inferior, dari usia 6 tahun sampai 11 tahun. Yang kelima ialah ego identitas versus role Confucius, dari usia 12, 18, atau 20 tahun. Yang keenam, intimacy versus isolation, dari usia 18, 19, sampai 30 tahun. Yang ketujuh, generativity versus stagnation, dari usia 20 sampai 50 tahun. Yang keenam, integrity versus despair, dari usia 60 tahun ke atas. Problematika perkembangan peserta didik. Dalam contoh ini saya akan mengambil satu bentuk, yaitu pembangkang. Anak bernama A selalu melakukan hal-hal yang gurunya larang. Gurunya meminta A untuk diam saat kegiatan pembelajaran tengah berlangsung. Namun A malah berbicara sesuka hatinya. Apa yang dilakukan A merupakan bentuk reaksi terhadap penerapan disiplin yang tidak dia kehendaki. Maka solusinya adalah A dan guru harus melakukan dialog bagaimana menerapkan sebuah peraturan agar A tidak merasa tertekan dan A mau untuk melakukan atau menerima dan melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru, sehingga apa yang A lakukan tidak terjadi.